Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 12 ya, tingkat SMA, MA dan sederajat. Adapun pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini mata pelajaran wajib. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2, perlindungan dan penegakan hukum. Ya, di dalam bab 2 itu terbagi dalam 3 sub. Yang pertama atau A, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 2 atau B, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang ketiga, praktek perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Adapun untuk materi kali ini kita fokuskan kepada sub yang A, yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Tujuan pembelajaran kita untuk kali ini, yang pertama, setelah melakukan diskusi tentang perlindungan hukum, peserta didik mampu mengetahui hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan mencari contoh kasus perlindungan dan penegakan hukum, peserta didik mampu menunjukkan perilaku jujur dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum, peserta didik mampu menunjukkan bentuk praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan baik. Selanjutnya, melalui kegiatan pembuatan makalah kelompok, peserta didik mampu mendemonstrasikan hasil evaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dan presentasi dengan baik dan benar. Oke, ya, ini sub A-nya berkaitan dengan hakikat perlindungan dan penegakan hukum yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, oke. Yang pertama adalah konsep perlindungan dan penegakan hukum. Ini terbagi atas 2. Yang pertama adalah perlindungan hukum, yang kedua adalah penegakan hukum. Ya, jadi ada 2 yang akan kita bahas. Yang pertama, perlindungan hukum dan penegakan hukum. Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan 2 definisi, yaitu perlindungan dan hukum. KBBI mengartikan perlindungan hukum sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dibuat oleh atau dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri memberikan perlindungan. Selanjutnya berkaitan dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegak hukum tersebut berada. Jadi dari konsep tersebut bisa jelas ya, perlindungan hukum dan penegakan hukum. Ya, ini selanjutnya, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang telah disepakati dan aturan yang telah dibuat. Kalau tidak ada penegakan hukum yang maksimal, maka hukum akan direndahkan.
dan hukum akan diabaikan. Yang kedua, berkaitan dengan tegaknya keadilan. Kalau semua ya berpacu kepada hukum, maka kehidupan ini akan terasa damai, adil. Kenapa? Karena tegaknya hukum akan tegaknya juga keadilan. Ya, adil untuk seluruh ya bangsa Indonesia khususnya. Yang ketiga adalah mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Kalau hukum sudah ditegakkan, kemudian aturannya sudah diikuti oleh seluruh masyarakat, maka kedamaian yang ada di dalam masyarakat. Ya, masyarakat akan menikmati rasa indahnya kebersamaan yang ada baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun di dalam kehidupan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ini yang harus kita pahami bersama di dalam penegakan hukum dan perlindungan hukum. Siapapun yang ada di Indonesia, khususnya negara Indonesia, harus mengikuti apa yang ada di dalam aturan bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya akibat tidak ada perlindungan dan penegakan hukum. Apa yang akan terjadi? Ya, yang pertama adalah kondisi masyarakat akan kacau. Kenapa kacau? Ya, karena masyarakat akan bertindak semaunya. Ya, tidak ada aturan yang mengikat sehingga masyarakat bebas mengekspresikan apa yang ia inginkan, sehingga tidak ada lagi menghargai antara satu dengan yang lain. Ya, tidak adanya lagi ya hormat menghormati, tolong dan menolong dan yang lainnya. Itu yang terjadi ya, berkaitan juga dengan tata nilai etika. Ya, kita tidak ada hukum, tidak ada aturan, itu akan berbuat semaunya. Karena kita sadari bahwa hukum itu kan ada dua yang sudah kita pelajari ya di kelas 10 dulu. Ya, ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Hukum tertulis berkaitan dengan hukum yang ada wujudnya, aturan dan sanksinya jelas. Contohnya adalah undang-undang sebagai acuan hidup berkenegaraan. Ya, ini semua diatur di dalam kehidupan di dalam undang-undang, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kemudian ada juga yang kedua yaitu hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak ada wujudnya, sanksi dan aturannya tidak jelas, tetapi dipercayai di masyarakat. Ya, salah satunya adalah hukum adat. Ya, hukum adat. Hukum adat yang ada di masyarakat itu tidak ada aturan jelas ya, tetapi diakui di masyarakat. Ya, ini mungkin yang harus kita pahami. Karena kalau tidak diterapkan, orang akan berlaku semaunya dan mengekspresikan semaunya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.